Suamiku baru saja dimakamkan. Tanah di atas pusaranya bahkan masih basah. Namun sebelum air mataku sempat mengering, aku sudah dipaksa menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Saat aku memberanikan diri meminjam uang 10 juta rupiah kepada kakak kandungku untuk biaya selamatan dan tahlilan, yang kuterima bukan uluran tangan, melainkan hinaan yang merobek harga diriku di depan keluarga. Malam itu, aku hanya mampu menggelar tahlilan dengan beberapa botol air putih, sementara satu kampung menertawakan kemiskinanku dan menyebutku perempuan gagal dan boros. Tak seorang pun menyangka, bertahun-tahun kemudian, perempuan yang mereka hina itu kembali ke kampung dan membuat semua orang membeku hanya dengan satu kalimat yang mengubah segalanya. Sebelum mulai ceritanya, tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk memberikan komentarmu tentang cerita ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara azan zuhur baru saja selesai berkumandang ketika iring-iringan pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Tanah merah yang masih basah menutupi jasad pria yang selama 23 tahun menjadi sandaran hidupku. Angin berembus pelan membawa aroma tanah dan rumput liar, seolah ikut mengabarkan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku masih berdiri mematung di depan pusara. Kedua tanganku menggenggam ujung kerudung yang telah basah oleh air mata. Di sampingku, anak sulungku yang baru berusia 15 tahun berusaha menahan tangis sambil memeluk adiknya. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab. Mereka kehilangan ayah sekaligus kehilangan satu-satunya orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Suamiku bukan orang kaya. Ia hanyalah seorang buruh bangunan yang bekerja dari pagi hingga petang. Jika ada proyek, kami bisa makan dengan tenang. Jika proyek berhenti, kami harus berhemat sampai pekerjaan berikutnya datang. Meski hidup pas-pasan, kami selalu bersyukur. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku bahwa maut akan datang begitu cepat. 2 minggu sebelumnya, suamiku masih bercanda dengan anak-anak. Lalu demam tinggi menyerangnya. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Sebelum sempat memperoleh penanganan yang lebih baik, Allah memanggilnya untuk selama-lamanya. Kini aku sendirian. Bukan hanya menghadapi kehilangan, tetapi juga menghadapi kenyataan yang jauh lebih menakutkan. Biaya pemakaman, biaya tahlilan, biaya hidup anak-anak. Semuanya datang bersamaan. Aku menarik napas panjang ketika melihat beberapa tetangga mulai berjalan meninggalkan makam. Sebagian dari mereka menghampiriku. Mereka mengucapkan belasungkawa. Namun setelah beberapa langkah, bisikan-bisikan pelan mulai terdengar. Kasihan. Kira-kira dia punya uang tidak buat tahlilan. Katanya tabungan mereka tidak ada. Aduh, bagaimana nanti malunya? Aku menundukkan kepala. Aku berpura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata itu menusuk jauh ke dalam dada. Sesampainya di rumah, halaman masih dipenuhi pelayat. Beberapa ibu membantu membereskan tikar. Sebagian bapak duduk berbincang di teras. Aku masuk ke kamar dan membuka lemari kayu tua peninggalan orang tuaku. Tanganku gemetar saat mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Aku menghitungnya berulang kali. Jumlahnya bahkan belum mencapai 500.000 rupiah. Air mataku kembali jatuh. Bagaimana mungkin uang sebanyak itu cukup untuk beberapa hari ke depan? Belum lagi malam pertama tahlilan. Aku memejamkan mata. Dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu orang yang terpikir olehku. Kakakku. Sejak kecil, kami dibesarkan bersama. Meski kehidupan kami berbeda setelah menikah, aku masih percaya bahwa darah tidak akan pernah memutus rasa kasih sayang. Sore itu aku meminta anak sulungku menjaga adiknya. Dengan langkah berat aku berjalan menuju rumah kakakku yang berada di ujung kampung. Rumahnya jauh lebih besar dibanding rumahku. Halamannya luas. Mobil keluarga terparkir rapi. Aku mengusap air mata sebelum mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, kakakku membuka pintu. Ia tampak terkejut melihatku. Masuk dulu. Aku mengangguk pelan. Belum sempat duduk, air mataku kembali pecah. Aku sebenarnya malu datang ke sini. Kakakku menatapku iba. Ada apa? Aku menggenggam kedua tanganku agar tidak semakin gemetar. Aku ingin meminjam uang 10 juta. Suasana mendadak hening. Aku buru-buru melanjutkan. Aku akan mengembalikannya sedikit demi sedikit. Berapa lama pun tidak apa-apa. Aku hanya ingin pemakaman dan tahlilan almarhum berjalan dengan baik. Kakakku belum sempat menjawab. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Kakak iparku datang sambil melipat kedua tangan di dada. Wajahnya datar. Tatapannya dingin. Pinjam uang.
Aku mengangguk pelan. Iya? Ia tertawa kecil. Bukan tawa yang ramah, melainkan tawa yang membuat dadaku sesak. 10 juta. Aku kembali mengangguk. Ia memandang suamiku, lalu memandangku, kemudian menggeleng pelan. Maaf. Aku masih berharap. Namun kalimat berikutnya menghancurkan seluruh harapanku. Kami tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Aku menatap kakakku. Ia terlihat serba salah. Belum sempat ia berbicara, istrinya kembali melanjutkan. Bukan karena kami tidak punya, tapi karena kami takut uang itu tidak akan pernah kembali. Ruangan mendadak sunyi. Aku merasa pipiku memanas. Aku pasti mengembalikannya. Sampai kapan? Aku akan bekerja. Kerja apa? Kalimat itu terdengar seperti tamparan. Aku akan melakukan apa saja. Kakak iparku menghela napas panjang. Jangan tersinggung. Tapi orang yang baru kehilangan suami, tidak punya pekerjaan tetap, masih mengurus anak-anak, bagaimana bisa mengembalikan 10 juta? Aku menunduk. Mataku kembali basah. Aku benar-benar membutuhkan bantuan. Ia menggeleng. Kalau kami memberi pinjaman sekarang, nanti kamu datang lagi. Nanti butuh lagi. Terus begitu. Itu bukan membantu. Itu namanya membuang uang. Dadaku terasa diremas. Aku menoleh kepada kakakku. Ia masih diam. Tatapannya penuh rasa bersalah. Namun bibirnya tidak mengucapkan satu kalimat pun untuk membelaku. Keheningan itu justru lebih menyakitkan daripada semua hinaan. Aku berdiri perlahan. Maaf sudah mengganggu. Kakakku ikut berdiri, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi istrinya lebih dulu berkata, kami ikut berduka. Tapi soal uang, kami benar-benar tidak bisa. Aku mengangguk. Tidak ada lagi yang mampu kukatakan. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Belum jauh dari halaman, aku mendengar suara kakak iparku dari dalam rumah. Suaranya sengaja tidak dipelankan. Makanya hidup itu harus pandai menyimpan uang. Suaminya kerja puluhan tahun. Masa tabungan tidak ada. Nanti kalau dipinjamkan, pasti tidak kembali. Aku berhenti melangkah. Tubuhku gemetar. Namun aku memilih terus berjalan. Langit sore mulai berubah jingga. Angin berembus pelan menerbangkan debu jalan kampung. Saat melewati beberapa rumah, aku melihat beberapa ibu sedang duduk di teras. Mereka menatapku, lalu berbisik satu sama lain. Kasihan. Tapi memang aneh. Hidup selama itu kok tidak punya simpanan. Mungkin boros. Atau suaminya sebenarnya banyak utang. Aku mempercepat langkah. Semakin cepat aku berjalan, semakin jelas suara-suara itu mengejarku. Sesampainya di rumah, anak bungsuku langsung memelukku. Ibu. Aku membalas pelukannya erat. Aku tidak ingin anak-anak melihatku hancur. Malam mulai turun. Rumah terasa sunyi. Beberapa tetangga yang masih membantu perlahan pamit. Di tengah kesunyian itu, seseorang mengetuk pintu. Aku membuka perlahan. Di depanku berdiri Kyai Hasan, ulama sepuh yang dihormati seluruh warga kampung. Beliau datang seorang diri sambil membawa senyum yang menenangkan. Aku mendengar keadaanmu. Aku menundukkan kepala. Beliau mempersilakan duduk. Beberapa saat kami hanya saling diam. Lalu beliau berkata dengan suara lembut. Jangan memaksakan sesuatu yang memang belum mampu kamu lakukan. Aku mengangkat wajah. Maksud Kyai? Beliau tersenyum tipis. Soal tahlilan. Dadaku kembali berdebar. Beliau seakan memahami semua kegelisahanku. Kita bicarakan baik-baik. Aku tidak ingin kamu menambah beban hanya demi memenuhi omongan orang. Aku menatap wajah beliau penuh harap. Di luar rumah, beberapa warga tampak mulai berkumpul sambil membicarakan rencana tahlilan malam pertama. Sementara di dalam rumah, Kyai Hasan menarik napas panjang. Beliau hendak mengucapkan sesuatu yang kelak mengubah seluruh jalan hidupku. Aku menatap wajah Kyai Hasan tanpa berkedip. Di tengah kepalaku yang dipenuhi kecemasan, hanya beliau satu-satunya orang yang datang tanpa membawa penilaian. Beliau memandang ruang tamu rumahku yang sederhana. Dinding kayu mulai kusam. Lantai semen sudah retak di beberapa bagian. Di sudut ruangan masih tergantung baju kerja almarhum suamiku yang belum sempat dicuci. Bau semen dan keringatnya masih terasa samar. Seketika dadaku kembali sesak. Kyai Hasan menghela napas pelan. Anakku.
Aku mengangguk. Orang meninggal tidak membutuhkan kemewahan. Aku terdiam. Yang paling dibutuhkan adalah doa yang tulus. Beliau melanjutkan dengan suara yang tenang. Kalau memang tidak mampu menyediakan makanan, jangan dipaksakan. Aku menatap beliau ragu. Tapi, bagaimana dengan omongan orang, Kiai? Beliau tersenyum tipis. Mulut manusia tidak akan pernah bisa ditutup. Kalau kamu menyediakan makanan sederhana, mereka akan berkata kurang. Kalau kamu menyediakan makanan mewah, mereka akan bertanya uangnya dari mana. Kalau kamu berutang, mereka akan mengatakan kamu bodoh. Kalau tidak berutang, mereka tetap akan mencari kesalahan. Aku menundukkan kepala. Semua yang beliau katakan terasa benar. Aku malu. Suaraku bergetar. Aku takut almarhum dianggap tidak dihormati. Kiai Hasan menggeleng perlahan. Menghormati orang yang meninggal bukan dengan banyaknya lauk di atas meja. Menghormatinya dengan doa. Beliau lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kecil yang dibawanya. Ini santunan kematian dari kas warga. Aku menerimanya dengan kedua tangan yang gemetar. Jumlahnya Rp1.500.000. Air mataku langsung jatuh. Terima kasih, Kiai. Gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Aku mengangguk berkali-kali. Beliau kembali berkata, kalau masih ada sisa, belikan saja air mineral. Cukup. Tidak perlu nasi. Tidak perlu lauk. Tidak perlu memaksakan diri. Aku memejamkan mata. Seumur hidupku, belum pernah aku menghadiri tahlilan tanpa hidangan. Namun aku juga tahu, aku tidak memiliki pilihan lain. Setelah Kiai Hasan pulang, aku menghitung kembali uang yang ada. Santunan itu kugunakan untuk melunasi beberapa biaya pemakaman yang masih kurang. Sisanya hanya cukup membeli beberapa dus air mineral. Aku memandang uang yang tersisa di atas lantai. Jumlahnya tidak sampai Rp100.000. Anak sulungku duduk di sampingku. Ibu. Iya. Apakah nanti orang-orang marah? Aku mengusap kepalanya. Ibu juga tidak tahu. Ia menggenggam tanganku erat. Ayah pasti tidak ingin ibu sedih. Kalimat sederhana itu membuat air mataku kembali jatuh. Malam pertama tahlilan akhirnya tiba. Langit kampung begitu gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Beberapa warga berdatangan sambil mengenakan peci dan sarung. Sebagian ibu-ibu ikut membantu mengatur tikar. Mereka sesekali melirik ke arah dapur. Wajah mereka perlahan berubah bingung. Salah seorang berbisik, "Mana masakannya?" Yang lain ikut menjawab, "Belum matang mungkin." Aku mendengar semuanya. Namun aku memilih tetap diam. Di dapur memang tidak ada suara wajan. Tidak ada aroma gulai. Tidak ada bau ayam goreng. Tidak ada ketel yang mendidih untuk membuat teh. Yang ada hanyalah tumpukan dus air mineral yang tersusun rapi. Aku menarik napas panjang. Inilah kenyataannya. Aku tidak sanggup menyediakan lebih. Tak lama kemudian Kiai Hasan datang. Beliau langsung duduk di ruang depan. Acara dimulai. Lantunan doa memenuhi ruangan. Suasana menjadi hening. Selama beberapa menit, seluruh tamu larut dalam doa untuk almarhum suamiku. Aku menundukkan kepala sambil menahan tangis. Di dalam hati aku hanya berharap Allah menerima seluruh doa yang dipanjatkan malam itu. Setelah doa selesai, beberapa tamu mulai saling berpandangan. Biasanya, setelah tahlilan selesai, para tamu akan dipersilakan menikmati hidangan. Namun malam itu tidak ada seorang pun yang bergerak. Aku berdiri perlahan. Dengan suara pelan aku berkata, "Maaf. Keadaan kami sedang sulit. Kami hanya mampu menyediakan air putih." Suasana mendadak sunyi. Tidak terdengar suara sendok. Tidak terdengar suara kursi. Semua orang hanya saling menatap. Beberapa ibu terlihat mengernyitkan dahi. Aku segera membuka dus air mineral. Anak-anakku ikut membantu membagikan botol demi botol kepada para tamu. Sebagian menerima sambil tersenyum. Namun sebagian lainnya tampak kecewa. Di luar rumah, suara bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas. Baru kali ini datang tahlilan cuma dapat air. Kasihan sekali. Apa benar semiskin itu? Katanya suaminya kerja terus. Kemana uangnya? Jangan-jangan memang tidak pandai mengatur keuangan. Aku menggigit bibir. Tanganku semakin gemetar. Kiai Hasan yang mendengar bisikan itu perlahan berdiri. Beliau memandang seluruh tamu. Kemudian berkata dengan suara yang cukup keras.
Jangan pernah menilai penghormatan kepada orang meninggal dari isi piring. Kalau hati datang untuk berdoa, maka air putih pun menjadi nikmat. Kalau hati datang untuk mencari hidangan, sebanyak apapun makanan tidak akan pernah cukup. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang menundukkan kepala. Namun tidak semuanya merasa tersindir. Masih ada yang keluar rumah sambil tersenyum sinis. Bahkan sebelum sampai halaman, terdengar suara seseorang. Kalau tidak mampu ya tidak usah bikin tahlilan. Yang lain menyahut. Benar. Malu-maluin. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti seluruh kampung sedang menghakimiku. Setelah tamu mulai pulang, rumah kembali sepi. Aku membantu anak-anak mengumpulkan botol-botol yang tersisa. Anak bungsuku memandangku. Ibu. Iya? Tadi kenapa banyak orang melihat kita seperti itu? Aku memeluknya erat. Mereka hanya belum mengerti. Malam semakin larut. Aku belum bisa tidur. Bayangan wajah kakak iparku terus terlintas di kepalaku. Andaikan siang itu ia mau meminjamkan uang. Mungkin malam ini aku tidak akan dipermalukan. Namun aku segera menggeleng. Aku tidak boleh terus bergantung kepada orang lain. Kalau aku ingin anak-anakku hidup lebih baik, aku harus mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar melewati jalan kecil. Disusul bisikan yang sengaja diperdengarkan. Itulah akibatnya kalau hidup tidak punya simpanan. Kasihan anak-anaknya. Masa depan mereka pasti suram. Aku menutup pintu perlahan. Kupandangi wajah kedua anakku yang sudah tertidur di atas tikar. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami betapa kejamnya ucapan manusia. Aku mengusap rambut mereka satu persatu. Di dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan menghapus semua air mata ini. Aku akan membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku akan terus berjuang. Sementara itu, di rumah kakakku yang hanya berjarak beberapa ratus meter, kakak iparku sedang duduk bersama beberapa tetangga. Dengan nada meremehkan, ia berkata sambil tertawa kecil. Sudah kubilang. Orang yang tidak pandai mengatur uang akhirnya seperti itu. Besok atau lusa pasti rumahnya dijual juga. Ucapan itu disambut anggukan beberapa orang. Tidak seorang pun menyadari bahwa perkataan mereka malam itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar yang harus mereka tanggung bertahun-tahun kemudian. Fajar baru saja menyingsing ketika aku terbangun dari tidur yang nyaris tidak pernah benar-benar lelap. Sejak suamiku meninggal, malam bukan lagi waktu untuk beristirahat. Malam berubah menjadi tempat segala kekhawatiran datang bergantian memenuhi pikiranku. Aku duduk di tepi tikar sambil memandang kedua anakku yang masih tertidur. Wajah mereka tampak tenang. Aku bersyukur setidaknya mereka masih bisa tidur tanpa memikirkan semua beban yang sedang kupikul. Aku bangkit menuju dapur. Di dalam tempayan hanya tersisa sedikit beras. Aku menghitungnya dengan mata. Paling cukup untuk 2 hari. Setelah itu, aku tidak tahu lagi harus memasak apa. Aku menghela napas panjang. Hari itu aku memutuskan mencari pekerjaan apa saja. Asal halal. Asal anak-anakku tetap bisa makan. Pagi-pagi sekali aku mendatangi rumah Bu Marni yang dikenal sering membutuhkan tenaga mencuci pakaian. Beliau membuka pintu sambil tersenyum. Kamu datang pagi sekali? Aku mengangguk. Bu, kalau ada pekerjaan mencuci atau membersihkan rumah, saya bersedia. Beliau memandangku cukup lama. Tatapannya penuh iba. Sebenarnya ada. Hatiku sedikit lega. Tapi kemarin sudah ada yang mengerjakan. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Bu. Beliau tampak ragu. Lusa mungkin ada lagi. Aku mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi. Rumah berikutnya. Jawabannya sama. Rumah berikutnya lagi. Masih sama. Siang menjelang. Belum satu pun pekerjaan ku dapatkan. Aku mulai membantu seorang petani memungut rumput di sawah. Upahnya hanya cukup membeli beberapa bungkus mie dan sedikit sayur. Meski sedikit, aku tetap bersyukur. Namun ternyata perjuanganku tidak berhenti di situ. Saat hendak pulang melewati jalan kampung, aku melihat 3 orang ibu sedang duduk di bawah pohon mangga. Mereka menghentikan pembicaraan ketika aku lewat. Sesaat kemudian, salah seorang mulai berbicara dengan suara yang sengaja diperdengarkan. Itu dia. Yang tahlilannya cuma air putih. Yang lain tertawa kecil. Katanya suaminya rajin kerja. Tapi hasilnya kemana? Mungkin boros. Mungkin suka belanja.
Aku terus berjalan. Aku berusaha menguatkan hati. Tetapi setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti batu yang dilemparkan ke dadaku. Sesampainya di rumah, anak sulungku sedang menyapu halaman. Melihatku membawa sedikit sayuran, ia langsung tersenyum. Ibu dapat kerja. Aku mengangguk. Sedikit. Tidak apa-apa. Ia membantu membawa belanjaan ke dapur. Aku memperhatikannya dari belakang. Sejak ayahnya meninggal, ia berubah menjadi jauh lebih dewasa. Ia tidak pernah lagi meminta uang jajan. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah meminta pakaian baru. Padahal usianya masih belasan tahun. Malam harinya, setelah makan sederhana, anak-anakku belajar di ruang depan. Aku sedang menjahit pakaian tetangga yang sobek ketika terdengar suara orang memanggil dari luar. Bu. Aku keluar. Ternyata Pak Darto, tetangga sebelah rumah. Ia tersenyum ramah. Besok ada yang butuh tenaga membersihkan kebun. Aku langsung berdiri. Saya mau. Upahnya tidak besar. Tidak apa-apa. Setelah beliau pergi, aku merasa sedikit lega. Paling tidak masih ada orang yang percaya kepadaku. Namun keesokan paginya, harapan itu kembali runtuh. Saat aku tiba di kebun, pemiliknya terlihat kebingungan. Maaf. Pekerjaannya sudah diambil orang. Aku terdiam. Katanya tadi ada yang bilang kamu sering izin di tengah pekerjaan karena mengurus anak. Aku menggeleng cepat. Itu tidak benar. Beliau terlihat sungkan. Saya juga tidak tahu. Tapi orang yang memberitahu saya bilang begitu. Aku langsung mengerti. Ada seseorang yang sengaja merusak kesempatanku. Aku pulang dengan langkah gontai. Di tengah perjalanan, aku melihat kakak iparku sedang berbincang dengan beberapa ibu. Begitu melihatku lewat, ia langsung tersenyum tipis. Sudah dapat kerja. Aku hanya mengangguk pelan. Belum. Ia menghela napas sambil menggeleng. Susah memang. Kalau dari dulu pandai menyimpan uang, sekarang tidak perlu keliling cari kerja. Beberapa ibu di sampingnya ikut mengangguk. Aku dengar rumahnya juga mau dijual. Kasihan. Tapi ya bagaimana lagi? Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan. Semakin aku diam, semakin banyak kata-kata yang mereka ucapkan. Malam itu hujan turun cukup deras. Atap rumah mulai bocor di beberapa bagian. Aku memindahkan ember ke bawah tetesan air. Anak bungsuku membantu sambil tersenyum. Ibu. Iya. Nanti kalau ayah pulang dari surga, rumah kita diperbaiki lagi ya. Aku memeluknya erat. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak sanggup menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan pernah pulang lagi. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Aku mencuci pakaian, mengupas bawang di rumah tetangga, membantu panen cabai, membersihkan kandang ayam. Apa saja kulakukan. Tetapi penghasilannya tidak pernah cukup. Yang lebih berat justru bukan pekerjaannya, melainkan omongan orang. Suatu sore aku sedang menyapu halaman ketika dua orang anak berlari melewati rumah. Mereka tertawa keras. Tahlilan air putih. Tahlilan air putih. Aku menoleh. Anak sulungku yang mendengar itu langsung menghentikan sapunya. Wajahnya memerah. Ia ingin mengejar mereka. Aku segera memegang lengannya. Sudah. Tapi mereka menghina ayah. Aku menggeleng. Biarkan. Mereka belum mengerti. Ia menggigit bibir. Aku tahu ia sedang menahan marah. Sejak hari itu, anak sulungku mulai enggan keluar rumah. Ia berhenti bermain bersama teman-temannya. Bahkan ketika waktu mengaji tiba, ia berkata pelan, "Ibu, aku tidak ingin ke musala dulu." Kenapa? Mereka selalu membicarakan kita. Hatiku terasa diremas. Aku memegang kedua bahunya. Dengarkan ibu. Orang baik tidak ditentukan dari omongan orang. Tetaplah belajar. Tetaplah menjadi anak yang baik. Ia mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, cobaan kembali datang. Pemilik rumah yang dulu membeli tanah kecil di belakang rumah, kami datang membawa beberapa dokumen. Ia berbicara baik-baik. Namun isi pembicaraannya membuat tubuhku lemas. Kalau ibu masih kesulitan, rumah ini juga sebaiknya dijual. Harganya lumayan. Bisa untuk memulai hidup baru. Aku memandang rumah sederhana itu. Disitulah aku dan suamiku membangun mimpi sedikit demi sedikit. Di setiap sudut rumah tersimpan kenangan. Bekas goresan tinggi badan anak-anak di dinding.
Bangku kayu tempat suamiku biasa minum teh sepulang kerja. Pohon mangga yang kami tanam bersama. Semuanya seakan hidup di depan mataku. Aku belum sanggup menjawab. Malam itu aku duduk sendirian di teras. Angin bertiup pelan. Langit dipenuhi bintang. Aku menatap foto suamiku yang kugenggam sejak tadi. Maafkan aku. Aku sudah berusaha. Tapi aku mulai kehabisan jalan. Di dalam rumah, anak-anak sudah tertidur. Aku menutup mata. Air mata kembali mengalir. Tiba-tiba terdengar langkah kaki kecil mendekat. Anak bungsuku ternyata belum tidur. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian ia menggenggam tanganku. Dengan suara yang sangat pelan ia bertanya, "Ibu?" "Iya, Nak." "Apakah orang miskin memang tidak boleh dihormati?" Aku tidak mampu menjawab. Pertanyaan sederhana itu menghancurkan seluruh pertahananku. Aku memeluknya erat sambil menangis dalam diam. Di saat itulah aku mulai menyadari satu kenyataan yang sangat pahit. Bukan hanya kehilangan suami yang harus kuhadapi. Aku juga harus melawan dunia yang setiap hari berusaha membuatku percaya bahwa kemiskinan adalah sebuah kesalahan. Pertanyaan polos anak bungsuku masih terus terngiang di telingaku. Apakah orang miskin memang tidak boleh dihormati? Semalaman aku tidak mampu memejamkan mata. Setiap kali melihat wajah kedua anakku yang tertidur, dadaku semakin sesak. Mereka tidak pernah meminta hidup mewah. Mereka hanya ingin tetap memiliki rumah yang bisa disebut sebagai tempat pulang. Namun kenyataan berkata lain. Pagi itu aku kembali menghitung uang yang tersisa. Beberapa lembar ribuan. Tidak lebih. Aku membuka kaleng bekas tempat kami biasa menyimpan uang belanja. Kosong. Lalu kubuka kotak kecil yang dulu sering diisi suamiku setiap kali mendapat upah proyek. Kosong. Aku mengusap wajahku perlahan. Sudah tidak ada lagi yang bisa diambil. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Beras hampir habis. Minyak goreng tinggal sedikit. Seragam sekolah anak sulung mulai robek di bagian siku. Sepatu anak bungsuku juga mulai terbuka di bagian depan. Aku menatap langit-langit rumah. Kayu-kayunya mulai lapuk. Saat hujan turun deras, air selalu menetes ke ruang tamu. Dulu, setiap kali melihat atap bocor, suamiku selalu berkata sambil tersenyum, "Nanti kalau ada rezeki, kita ganti semua." Kalimat itu kini hanya tinggal kenangan. Menjelang siang, Pak Rahman, seorang maklar tanah di kampung kami, datang bersama seorang pria yang belum pernah kulihat. Mereka duduk di ruang tamu dengan sopan. Pak Rahman membuka pembicaraan. "Maaf kalau kedatangan kami mengganggu." Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Beliau memandang sekeliling rumah. Lahan di daerah sini mulai banyak dicari orang. Aku hanya diam. "Kalau ibu memang sedang kesulitan, mungkin rumah ini bisa dijual." Kalimat itu membuat napasku terasa berat. Aku sudah menduga pembicaraan ini akan datang. Tetapi ketika benar-benar mendengarnya, rasanya tetap sangat menyakitkan. Pria yang duduk di samping Pak Rahman mulai berbicara. "Saya tertarik membeli rumah ini. Harganya masih bisa dibicarakan." Aku memandang halaman rumah melalui jendela. Di sana masih berdiri pohon mangga yang ditanam suamiku 15 tahun lalu. Di bawah pohon itu, anak-anak belajar berjalan. Di teras itu pula kami sering duduk menikmati teh hangat setiap sore. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Rumah ini adalah seluruh perjalanan hidup kami. Aku menarik napas panjang. Kalau saya menjual rumah ini, lalu saya tinggal di mana? Pak Rahman menjawab dengan hati-hati. "Untuk sementara mungkin bisa menyewa rumah kecil. Atau tinggal bersama saudara." Aku tersenyum pahit. "Saudara." Kata itu terdengar begitu asing sejak aku pulang dari rumah kakakku beberapa hari lalu. Aku meminta waktu untuk berpikir. Mereka pun pamit. Sore harinya aku berjalan menuju sawah untuk mencari rumput. Di tengah perjalanan, aku kembali bertemu beberapa tetangga. Mereka sedang duduk di gardu. Seperti biasa, pembicaraan mereka berhenti ketika aku lewat. Lalu dimulai lagi dengan suara yang sengaja diperdengarkan. Dengar-dengar rumahnya mau dijual. Ya memang sudah waktunya. Kalau tetap dipertahankan juga tidak akan sanggup. Mending dijual saja, daripada nanti disita. Aku terus berjalan. Aku mulai terbiasa mendengar hinaan. Tetapi bukan berarti rasa sakitnya berkurang. Sesampainya di rumah, anak sulungku sedang memperbaiki sandal adiknya menggunakan kawat kecil. Aku memperhatikannya cukup lama.
Anak yang seharusnya memikirkan pelajaran sekolah kini justru sibuk memikirkan bagaimana agar sandal adiknya masih bisa dipakai. Ia menoleh dan tersenyum. Ibu sudah pulang. Aku mengangguk. Beberapa saat kami makan malam dengan lauk tempe dan sayur bening. Suasananya hening. Aku tahu mereka juga merasakan kecemasan yang sama. Setelah makan, aku akhirnya memberanikan diri berbicara. Nak, anak sulungku menatapku. Mungkin kita harus menjual rumah ini. Sendok yang dipegangnya langsung terjatuh. Anak bungsuku ikut memandangku dengan mata membesar. Rumah kita. Aku mengangguk pelan. Untuk sementara. Anak sulungku menundukkan kepala. Ayah sangat sayang rumah ini. Air mataku mulai menggenang. Ibu tahu. Lalu kenapa harus dijual? Aku menggenggam tangannya. Karena ibu ingin kalian tetap sekolah. Karena ibu ingin kita tetap makan. Ruangan kembali sunyi. Tak ada seorang pun yang sanggup berkata-kata. Keesokan harinya, aku akhirnya menemui Pak Rahman. Dengan suara pelan aku berkata, "Aku setuju." Beliau mengangguk. Proses jual beli berlangsung cepat. Harga yang kuterima sebenarnya jauh di bawah nilai rumah itu. Tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Aku membutuhkan uang secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, semua dokumen selesai. Rumah itu resmi berpindah tangan. Pemilik baru memberiku waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah. Kabar penjualan rumah langsung menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang kembali memiliki bahan pembicaraan baru. Benar kan? Akhirnya dijual juga. Kasihan. Tapi memang sudah bisa ditebak. Yang paling menyakitkan justru datang dari rumah kakakku. Saat aku sedang mengangkat beberapa kardus berisi pakaian, kakak iparku lewat bersama 2 orang tetangga. Ia berhenti di depan pagar. Lagi pindahan. Aku hanya mengangguk. Ia tersenyum tipis. Dulu aku sudah bilang. Kalau hidup harus pandai mengatur uang. Kalau tidak, ya begini akhirnya. Salah seorang tetangga ikut tertawa kecil. Iya. Rumah warisan perjuangan suami juga akhirnya lepas. Aku menggigit bibir. Aku ingin membalas. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta hidup seperti ini. Namun aku memilih diam. Aku tidak ingin anak-anakku melihat ibunya kehilangan harga diri. Hari terakhir di rumah itu akhirnya tiba. Pagi masih sangat sunyi. Aku berjalan perlahan mengelilingi setiap sudut rumah. Kamar tempat anak-anak lahir. Dapur tempat aku dan suami memasak bersama. Ruang tamu tempat kami menerima tamu saat lebaran. Semua kenangan berputar di dalam kepalaku. Aku masuk ke kamar. Di sudut ruangan masih ada palu tua milik suamiku. Aku mengambilnya, lalu memeluknya erat. Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan. Mas, aku minta maaf. Aku tidak mampu menjaga rumah kita. Angin pagi bertiup pelan melalui jendela yang terbuka. Seolah membawa bisikan yang tak mampu kudengar. Anak-anak sudah selesai mengangkat barang ke atas mobil bak terbuka yang kami sewa. Barang kami tidak banyak. Beberapa kasur tipis. Lemari kecil, meja makan tua, dan beberapa kardus berisi pakaian. Aku keluar menuju halaman. Langkahku berhenti di bawah pohon mangga. Tanganku menyentuh batang pohon yang kasar. Dulu suamiku pernah berkata, kalau pohon ini sudah besar, kita akan makan mangga bersama cucu-cucu kita. Aku menutup mata. Mimpi itu tidak pernah sempat terwujud. Aku memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar aku berbisik. Aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai perempuan yang dikasihani. Bukan sebagai orang yang meminta belas kasihan. Aku akan kembali dengan kehormatan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Tanpa kusadari, dari seberang jalan, Kiai Hasan berdiri memperhatikanku. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya mengangkat tangan, mendoakanku dari kejauhan. Sementara itu, beberapa warga masih berkumpul di gardu. Mereka menyaksikan kepergianku seolah sedang menonton sebuah tontonan. Sudah habis. Rumahnya dijual. Paling sebentar lagi pindah ke kota. Entah bisa bertahan berapa lama. Mereka tertawa pelan. Tidak seorang pun menyadari bahwa perempuan yang sedang mereka pandang rendah itu sedang membawa tekad yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang mereka berikan. Aku menaiki mobil bak bersama kedua anakku. Ketika kendaraan mulai bergerak meninggalkan kampung, aku tidak lagi menangis.
Aku hanya terus memandang rumah itu hingga menghilang dari pandangan. Aku belum tahu bagaimana kehidupan di kota nanti. Aku belum tahu pekerjaan apa yang akan kutemukan. Aku bahkan belum tahu di mana kami akan tinggal. Tetapi satu hal mulai tumbuh di dalam hatiku. Bukan kebencian, melainkan tekad yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tekad untuk membuktikan bahwa orang yang hari ini dipandang rendah, suatu saat nanti bisa berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka yang pernah merasa paling hebat. Perjalanan menuju kota memakan waktu hampir 5 jam. Sepanjang jalan, tidak banyak percakapan yang terjadi di antara kami. Anak bungsuku tertidur sambil memeluk tas sekolahnya. Anak sulungku lebih banyak memandang keluar jendela. Sesekali ia mengusap matanya ketika mengira aku tidak sedang melihatnya. Aku tahu, ia sedang menahan tangis. Ia baru saja meninggalkan kampung tempat ia tumbuh. Meninggalkan makam ayahnya. Meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Dan kini, ia harus memulai hidup baru di tempat yang sama sekali asing. Mobil bak akhirnya berhenti di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Di sanalah adik sepupu almarhum suamiku tinggal. Rumahnya sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 kamar kecil. Begitu melihat kami turun, ia langsung menghampiri. "Mbak." Aku tersenyum tipis. "Maaf merepotkan." Ia segera membantu menurunkan barang. "Jangan bilang begitu. Rumah ini memang sempit. Tapi selama belum punya tempat tinggal, anggap saja rumah sendiri." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Masih ada orang yang mau menerima kami tanpa menghakimi. Malam pertama di kota terasa sangat berbeda. Suara kendaraan tidak pernah benar-benar berhenti. Udara lebih panas. Gang sempit dipenuhi rumah-rumah yang berdempetan. Aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena tempatnya, melainkan karena pikiranku terus memikirkan hari esok. Aku tidak boleh berlama-lama menumpang. Aku harus segera bekerja. Keesokan paginya, setelah salat subuh, aku mulai berkeliling pasar tradisional. Aku melihat banyak orang berjualan. Ada yang menjual sayur, ada yang menjual gorengan, ada yang menjual buah. Ada pula yang berkeliling membawa bakul berisi kue. Aku berhenti cukup lama memperhatikan seorang ibu yang menjual lontong sayur. Pembelinya ramai. Setelah dagangannya habis, beliau membereskan gerobaknya. Aku memberanikan diri mendekat. "Bu." Beliau menoleh sambil tersenyum. "Iya. Kalau ingin mulai berdagang kecil-kecilan, kira-kira apa yang mudah dijual?" Beliau memandangku beberapa saat. "Kamu baru datang ke kota?" Aku mengangguk. Beliau tersenyum ramah. "Mulailah dari yang kamu mampu. Jangan berpikir langsung untung besar. Yang penting dagangan berputar." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Siang harinya, aku menggunakan sebagian uang hasil penjualan rumah yang masih tersisa untuk membeli keranjang plastik, beberapa bungkus kerupuk, kacang rebus, dan aneka makanan ringan. Jumlahnya tidak banyak. Aku takut modal habis. Aku mulai berjualan keliling. Gang demi gang kulewati. Panas matahari membakar kulit. Keringat membasahi kerudungku. Namun aku terus berjalan. Kerupuk, kacang rebus, camilan. Suara itu terus kuulang sepanjang hari. Sore menjelang. Daganganku masih banyak. Keuntungan yang kudapat bahkan belum cukup untuk membeli lauk. Aku pulang sambil memaksakan senyum di depan anak-anak. "Bagaimana, Bu?" "Alhamdulillah. Lumayan." Padahal aku baru menjual beberapa bungkus. Aku tidak ingin mereka ikut merasa putus asa. Hari kedua, aku kembali berjualan. Kali ini aku mencoba mendatangi kawasan perkantoran. Hasilnya sedikit lebih baik. Hari ketiga, aku mulai mengenal beberapa pelanggan. Mereka membeli karena kasihan, bukan karena benar-benar membutuhkan daganganku. Meski begitu, aku tetap bersyukur. Setidaknya ada pemasukan. Namun cobaan kembali datang. Suatu siang, langit yang sejak pagi cerah mendadak berubah gelap. Angin bertiup sangat kencang. Aku baru saja memasuki sebuah kompleks perumahan ketika hujan turun tanpa ampun. Dalam hitungan detik tubuhku basah kuyup. Aku berusaha melindungi dagangan dengan kain plastik tipis. Tetapi hujan terlalu deras. Air masuk ke dalam keranjang. Kerupuk menjadi lembek. Bungkus makanan mulai rusak. Aku berteduh di bawah pohon sambil memeluk keranjang daganganku. Air mataku bercampur dengan air hujan. Modal yang kukumpulkan sedikit demi sedikit kini rusak di depan mataku. Seorang satpam menghampiri. "Ibu." "Iya." "Jangan berteduh di sini.
Nanti pohonnya bisa tersambar petir. Aku segera berpindah ke pos keamanan. Di sana aku duduk diam, menatap dagangan yang tidak lagi bisa dijual. Malam itu aku pulang dengan keranjang penuh barang rusak. Anak sulungku membantu mengeluarkan satu persatu. "Ibu, ini masih bisa dijual." Aku menggeleng pelan. Sudah tidak layak. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Esok harinya, cobaan lain kembali datang. Seorang pria membeli cukup banyak makanan. Ketika aku sedang sibuk menghitung, ia berpura-pura menerima telepon. Tanpa kusadari, ia pergi begitu saja. Aku mengejarnya. Namun pria itu menghilang di tengah keramaian pasar. Aku kehilangan sebagian modal lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, aku menangis tanpa mampu menahannya. Aku duduk sendirian di belakang rumah. Langit begitu gelap. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah aku memang tidak mampu? Apakah semua orang benar? Apakah aku memang tidak pandai mencari nafkah? Saat itulah anak sulungku datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingku. "Ibu." Aku mengusap air mata. "Iya? Kalau ibu capek, besok biar aku ikut jualan." Aku langsung menggeleng. "Tidak. Tugasmu sekolah." Tapi aku tidak tega melihat ibu seperti ini. Aku menggenggam tangannya. "Justru karena ibu ingin kamu sekolah, ibu tidak boleh menyerah." Ia mengangguk sambil menahan tangis. Hari-hari berikutnya terus berjalan. Aku tetap berjualan. Sedikit demi sedikit mulai ada pelanggan tetap. Meskipun hasilnya belum besar, setidaknya kami tidak lagi tidur dalam keadaan lapar. Suatu pagi, aku memutuskan mencoba rute baru. Aku berjalan melewati kawasan pertokoan yang belum pernah kudatangi. Jalannya lebih ramai. Mobil-mobil mewah keluar masuk. Aku merasa sedikit canggung. Namun aku tetap menawarkan dagangan. Tidak banyak yang membeli. Saat hendak berbalik arah, tiba-tiba terdengar suara rem mobil berdecit sangat keras. Sret. Semua orang menoleh. Seorang perempuan tua berpakaian rapi terjatuh di depan sebuah toko besar. Tongkat yang dipegangnya terpental beberapa meter. Beberapa orang hanya melihat dari kejauhan. Sebagian sibuk mengeluarkan telepon genggam. Tidak ada yang benar-benar mendekat. Tanpa berpikir panjang, aku meletakkan keranjang daganganku di pinggir jalan. Aku berlari menghampiri perempuan itu. "Bu, apakah ibu tidak apa-apa?" Beliau meringis kesakitan sambil memegang pergelangan kakinya. "Aduh, kakiku." Aku membantu beliau duduk di bangku terdekat. Pergelangan kakinya mulai membengkak. Aku teringat almarhum suamiku. Dulu ketika bekerja di proyek, ia sering terkilir. Aku beberapa kali belajar mengurut kakinya secara sederhana. Dengan hati-hati aku memegang kaki perempuan itu. "Maaf, Bu. Saya coba bantu." Beliau mengangguk pelan. Aku mulai mengurut perlahan. Beberapa menit kemudian, wajah perempuan itu terlihat jauh lebih tenang. Ia menatapku dengan penuh rasa heran. "Kamu? Siapa namamu?" Aku tersenyum sederhana. "Saya hanya pedagang keliling, Bu." Beliau terus memandang wajahku. Tatapannya berbeda, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di belakang beliau, seorang pria berpakaian rapi berlari tergesa-gesa keluar dari toko sambil berteriak panik. "Bu Ratna, ibu ada apa?" Aku baru menyadari. Perempuan tua yang baru saja kutolong ternyata bukan orang biasa. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa pertemuan singkat di trotoar itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupku. Pria berpakaian rapi itu langsung berlutut di samping perempuan yang baru saja kutolong. "Bu Ratna, maaf, saya hanya masuk sebentar untuk mengambil berkas." Perempuan itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar pria tersebut tenang. "Tidak apa-apa." Beliau lalu menoleh kepadaku. "Kalau bukan karena ibu ini, mungkin aku masih tergeletak di jalan." Pria itu segera membungkukkan badan kepadaku. "Terima kasih banyak." Aku hanya tersenyum kecil. Saya hanya kebetulan lewat. Bu Ratna kembali mencoba menggerakkan kakinya. Rasa sakitnya mulai berkurang. Beliau tampak terkejut. "Sudah jauh lebih ringan." Aku mengangguk. Semoga hanya terkilir ringan. Beliau memandangku beberapa saat. "Kamu belajar mengurut dari mana?" "Dari suami saya." Beliau sering keseleo waktu bekerja. Wajah Bu Ratna berubah lembut. "Suamimu bekerja apa?" "Buruh bangunan."
Beliau mengangguk perlahan. Lalu sekarang, aku menundukkan kepala. Beliau sudah meninggal. Raut wajah Bu Ratna langsung berubah. Beliau tidak bertanya lebih jauh. Mungkin beliau melihat kesedihan yang masih tersisa di wajahku. Seorang sopir kemudian membuka pintu mobil. Bu Ratna berdiri perlahan. Sebelum masuk ke dalam mobil, beliau mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untukmu. Aku langsung menggeleng. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerimanya. Beliau tampak heran. Kenapa? Saya membantu bukan karena ingin dibayar. Kaki ibu sudah lebih baik, itu sudah cukup. Bu Ratna tersenyum. Sudah lama sekali ia tidak menemukan orang yang menolak uang dengan begitu tulus. Kalau begitu, beliau mengambil sebuah kartu nama dari tasnya. Besok pagi datanglah ke alamat ini. Aku menerima kartu itu dengan bingung. Untuk apa, Bu? Datang saja. Nanti kita bicara. Beliau masuk ke dalam mobil. Sebelum kendaraan melaju, jendela belakang kembali terbuka. Ingat, besok pagi, aku mengangguk. Mobil hitam itu perlahan menghilang di ujung jalan. Aku masih berdiri memandangi kartu nama di tanganku. Di atas kartu itu tertulis sebuah nama. Bu Ratna, pemilik toko Sinar Makmur. Aku tidak mengenal nama itu. Namun dari cara semua orang menghormatinya, aku tahu beliau bukan orang biasa. Malam itu aku menunjukkan kartu nama tersebut kepada sepupu almarhum suamiku. Matanya langsung membesar. Mbak. Iya. Ini pemilik salah satu toko grosir terbesar di kota. Aku terkejut. Benarkah? Iya. Beliau punya beberapa toko. Gudangnya juga besar. Aku memandangi kartu itu kembali. Aku sama sekali tidak menyangka perempuan yang kutolong adalah seorang pengusaha besar. Keesokan paginya aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki. Meski bajunya sudah mulai pudar, setidaknya bersih dan rapi. Anak sulungku tersenyum melihatku. Ibu pasti diterima. Aku mengusap kepalanya. Ibu belum tahu. Tapi kita harus tetap berusaha. Aku berangkat lebih pagi. Alamat yang tertera di kartu ternyata berada di sebuah kawasan perdagangan yang cukup ramai. Di depanku berdiri sebuah toko 3 lantai. Papan namanya sangat besar. Puluhan karyawan terlihat sibuk keluar masuk membawa barang. Aku sempat ragu melangkah. Tempat sebesar ini terasa sangat jauh dari kehidupanku. Seorang petugas keamanan menghampiri. Ada yang bisa dibantu? Aku menyerahkan kartu nama itu. Bu Ratna meminta saya datang. Petugas itu langsung mempersilakan masuk. Aku dibawa menuju sebuah ruangan di lantai 2. Tidak lama kemudian, Bu Ratna masuk sambil tersenyum hangat. Kamu datang? Aku mengangguk. Terima kasih sudah mengundang saya. Beliau mempersilahkanku duduk. Lalu, ceritakan tentang dirimu. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku menceritakan semuanya kepada seseorang. Tentang kehidupan kami yang sederhana. Tentang suamiku yang meninggal mendadak. Tentang tahlilan yang hanya mampu menyediakan air putih. Tentang kakak yang tidak meminjamkan uang. Tentang rumah yang akhirnya terpaksa kujual. Tentang perjuanganku berjualan keliling. Selama aku bercerita, Bu Ratna tidak pernah memotong pembicaraan. Beliau hanya mendengarkan. Sesekali mengusap sudut matanya. Setelah aku selesai, ruangan menjadi hening. Beliau berkata pelan. Tahukah kamu? Aku juga pernah berada di posisi seperti itu. Aku menatapnya. Dulu aku memulai usaha hanya dari satu meja kecil di pasar. Banyak orang meremehkanku. Banyak yang mengatakan aku tidak akan berhasil. Beliau tersenyum tipis. Tetapi hidup mengajarkanku satu hal. Kejujuran jauh lebih mahal daripada modal. Beliau berdiri, lalu berjalan menuju jendela. Aku sudah memperhatikanmu sejak kemarin. Aku sengaja meminta pegawaiku mencari tahu tentangmu. Aku terkejut. Beliau melanjutkan. Semua orang yang kutanya mengatakan hal yang sama. Mereka bilang kamu miskin. Mereka bilang kamu baru kehilangan suami. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan kamu pernah mengambil hak orang lain. Aku terdiam. Bu Ratna kembali menatapku. Aku membutuhkan orang yang jujur. Bukan orang yang paling pintar. Bukan orang yang paling kaya. Hanya orang yang bisa dipercaya. Beliau kemudian menggeser sebuah map ke hadapanku. Mulai besok, kalau kamu mau,
Bekerjalah di tokoku. Aku memandang map itu dengan tangan gemetar. Benarkah? Beliau mengangguk. Gajinya memang belum besar, tetapi cukup untuk menghidupi anak-anakmu. Air mataku langsung mengalir. Aku tidak mampu berkata-kata. Sudah lama sekali tidak ada orang yang mempercayaiku. Aku berdiri, lalu membungkukkan badan. Terima kasih. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Bu Ratna tersenyum. Aku percaya. Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang sangat berbeda. Aku datang sebelum toko dibuka. Membersihkan lantai, merapikan rak, mengangkat barang, melayani pelanggan. Semua kulakukan dengan sungguh-sungguh. Namun tidak semua orang menyambutku dengan baik. Beberapa pegawai lama mulai saling berbisik. Itu pegawai baru. Dengar-dengar cuma pedagang keliling. Aneh. Kenapa Bu Ratna memilih dia? Aku berpura-pura tidak mendengar. Bagiku, pekerjaan ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena omongan orang. Hari demi hari berlalu. Aku selalu datang paling awal, pulang paling akhir. Jika ada pekerjaan berat, aku mengerjakannya lebih dulu. Lama-kelamaan beberapa pegawai mulai menyukaiku. Tetapi tidak semuanya. Ada seorang pegawai senior bernama Yanto. Sudah hampir 20 tahun ia bekerja di toko itu. Sejak hari pertama, tatapannya selalu penuh rasa tidak suka. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun barang di gudang, ia menghampiriku. Kamu? Aku menoleh. Iya, Pak. Jangan merasa paling rajin. Aku tersenyum sopan. Saya hanya menjalankan pekerjaan. Ia mendekat. Di sini ada aturan. Jangan coba-coba mengambil hati Bu Ratna. Aku mengangguk. Saya mengerti. Ia pergi sambil mendengus kesal. Aku tidak terlalu memikirkan perkataannya. Yang ada di pikiranku hanya bekerja sebaik mungkin. Namun aku tidak menyadari. Sejak hari itu, seseorang mulai diam-diam mengawasiku. Bukan untuk membantuku, melainkan menunggu kesempatan menjatuhkanku. Dan kesempatan itu akhirnya datang lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Sudah hampir 2 bulan aku bekerja di toko Sinar Makmur. Setiap pagi aku datang sebelum matahari terbit. Aku menyapu halaman toko, merapikan rak, mencatat barang yang masuk, lalu membantu melayani pelanggan hingga toko tutup pada malam hari. Tubuhku memang lelah. Namun setiap kali mengingat wajah kedua anakku yang kini bisa kembali bersekolah dengan tenang, rasa lelah itu seolah hilang begitu saja. Bu Ratna memperlakukanku dengan baik. Beliau tidak pernah membedakan aku dengan pegawai lain. Bahkan beberapa kali beliau memintaku membantu mencatat stok barang karena menurutnya aku teliti. Kepercayaan itu ternyata membuat beberapa pegawai mulai merasa tidak nyaman. Terutama Yanto. Ia semakin sering memperhatikanku dari kejauhan. Tatapannya selalu tajam. Suatu sore ketika toko mulai sepi, ia menghampiriku. Kamu cepat sekali dapat kepercayaan. Aku tersenyum kecil. Saya hanya bekerja. Ia terkekeh pelan. Di tempat ini, bekerja keras saja tidak cukup. Aku tidak memahami maksud ucapannya. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memanggilku ke ruangannya. Aku ingin kamu membantu bagian administrasi gudang. Aku terkejut, tapi saya belum terlalu paham. Akan dipelajari. Beliau tersenyum. Aku melihat kamu selalu mencocokkan jumlah barang sebelum menandatangani penerimaan. Itu kebiasaan yang bagus. Aku menerima tugas itu dengan penuh rasa syukur. Namun sejak hari itu, wajah Yanto semakin sulit menyembunyikan rasa kesalnya. Suatu pagi toko dipenuhi pelanggan. Beberapa pemasok datang bersamaan. Gudang sangat sibuk. Aku mondar-mandir membawa dokumen dan membantu menghitung barang. Menjelang siang, Bu Ratna harus menghadiri pertemuan di luar kota. Sebelum berangkat, beliau berpesan, "Jaga toko baik-baik." Aku mengangguk hormat. Saya akan berusaha. Beliau pergi bersama sopirnya. Aktivitas toko kembali berjalan seperti biasa. Menjelang sore, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruang administrasi. Seorang kasir berteriak panik. Uangnya hilang. Semua orang langsung berkumpul. Aku ikut mendekat. Kasir itu tampak pucat. Tadi masih ada. Sekarang tidak ada. Jumlah uang yang hilang cukup besar. Hampir 30 juta rupiah. Manajer toko segera memerintahkan semua pegawai berkumpul. Tidak ada yang boleh pulang. Suasana berubah tegang.
Satu persatu pegawai mulai ditanya. Aku ikut memberikan penjelasan sesuai yang kulihat. Ketika giliranku selesai, Yanto tiba-tiba angkat bicara. "Pak." Semua orang menoleh kepadanya. Tadi siang saya melihat pegawai baru masuk ke ruang administrasi. Aku terdiam. Ia menunjuk ke arahku. Dia sendirian. Dadaku langsung berdebar. Itu benar. Aku masuk. Aku mengantar dokumen. Yanto mengangguk. Tapi setelah itu tidak ada orang lain yang masuk. Beberapa pegawai mulai saling berpandangan. Aku segera menjelaskan. Saya hanya beberapa detik. Saya meletakkan dokumen lalu keluar. Namun suasana sudah berubah. Tatapan orang-orang mulai berbeda. Kasir yang kehilangan uang ikut berkata, "Aku memang sempat melihat ibu keluar dari ruangan." Aku mencoba mengingat. Benar, aku memang masuk sebentar. Tetapi hanya untuk meletakkan dokumen. Tidak lebih. Manajer toko menghela napas panjang. Demi kejelasan. Kita periksa semua tas. Aku mengangguk. Tidak masalah. Satu persatu tas pegawai diperiksa. Tidak ditemukan apapun. Aku mulai sedikit lega. Namun tiba-tiba Yanto berkata lagi, "Coba lihat keranjang barang di gudang." Aku langsung menoleh. Keranjang itu biasa kugunakan membawa dokumen. Manajer menuju gudang. Aku mengikutinya. Tanganku mulai dingin. Aku tidak tahu kenapa Yanto begitu yakin. Ketika keranjang dibuka, semua orang terdiam. Di bawah beberapa map terdapat sebuah amplop coklat tebal. Manajer mengambilnya. Ia membuka perlahan. Wajahnya langsung berubah. "Ini uangnya." Ruangan mendadak sunyi. Aku membeku. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana amplop itu bisa berada di sana. Beberapa pegawai langsung memandangku dengan penuh curiga. Kasir menutup mulutnya karena terkejut. Yanto menggeleng pelan seolah kecewa. Aku tidak menyangka. Dadaku terasa sesak. Itu bukan saya. Suaraku bergetar. Saya tidak pernah mengambil uang itu. Yanto menyilangkan tangan. Lalu kenapa ada di keranjangmu? Aku tidak mampu menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu. Beberapa pegawai mulai berbisik. Kasihan Bu Ratna. Sudah dipercaya. Malah begini. Aku merasa kakiku hampir tidak mampu menopang tubuh. Bayangan hinaan di kampung tiba-tiba kembali muncul. Apakah hidupku akan hancur lagi? Apakah semua orang akan kembali menganggapku tidak layak dipercaya? Manajer akhirnya berkata, "Mulai sekarang. Untuk sementara ibu tidak usah bekerja dulu." Kalimat itu membuat seluruh tubuhku lemas. Aku menatap semua orang. Tolong percaya kepada saya. Saya tidak mengambil uang itu. Namun hampir tidak ada yang berani menatap mataku. Malam itu aku pulang dengan langkah yang sangat berat. Anak-anak langsung menyambutku. "Ibu." Aku memaksa tersenyum. Namun mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Anak sulungku bertanya pelan, "Ada apa?" Aku tidak mampu menahan air mata. Aku menceritakan semuanya. Ia langsung menggenggam tanganku. "Ibu tidak mungkin mencuri." Aku mengangguk sambil menangis. Tapi semua bukti mengarah kepada ibu. Kami bertiga berpelukan malam itu. Tidak ada yang mampu berkata-kata. Aku hanya memohon kepada Allah. Jika memang aku tidak bersalah, semoga kebenaran segera diperlihatkan. Keesokan paginya, aku tetap datang ke toko. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk meminta kesempatan menjelaskan. Namun sebelum sempat masuk, aku melihat mobil Bu Ratna sudah terparkir. Beliau rupanya baru saja kembali dari luar kota. Aku dipanggil masuk ke ruangannya. Beliau duduk dengan wajah tenang. Tidak marah, tidak pula menunjukkan rasa kecewa. Beliau memandangku cukup lama. Lalu bertanya, aku hanya ingin mendengar satu jawaban. Aku mengangguk. Apakah kamu mengambil uang itu? Aku langsung menjawab tanpa ragu. Demi Allah, saya tidak melakukannya. Bu Ratna terus menatap mataku. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian beliau menekan tombol di meja. Tak lama kemudian seorang teknisi masuk membawa sebuah komputer jinjing. Bu Ratna berkata pelan, aku tidak pernah mengambil keputusan hanya dari dugaan. Beliau memandang layar komputer. Lihat bersama-sama. Video rekaman kamera pengawas mulai diputar. Aku menahan napas. Semua pegawai dipanggil masuk ke ruangan. Yanto ikut berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tampak tenang.
Namun ketika rekaman memasuki waktu menjelang siang, ekspresinya perlahan berubah. Di layar terlihat aku masuk ke ruang administrasi. Aku meletakkan map, lalu keluar kurang dari 1 menit. Beberapa menit setelah itu, terlihat sosok lain masuk secara perlahan. Ia membuka laci kas, mengambil amplop uang, kemudian berjalan menuju gudang. Tangannya memasukkan amplop itu ke dalam keranjang yang biasa kugunakan. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju ke layar. Wajah orang dalam rekaman itu terlihat semakin jelas. Bukan aku, melainkan Yanto. Dalam sekejap, wajah Yanto berubah pucat. Keringat mulai membasahi dahinya. Sementara Bu Ratna perlahan berdiri dari kursinya. Tatapannya yang biasanya lembut kini berubah sangat tajam. Ruangan terasa begitu sunyi hingga suara napas setiap orang terdengar jelas. Ruangan itu membeku. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju kepada layar komputer yang masih menampilkan rekaman kamera pengawas. Yanto berdiri dengan wajah pucat. Tangannya mulai gemetar. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Bu Ratna melangkah perlahan mendekatinya. Suara langkah beliau terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Yanto. Nada suara beliau tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat seluruh ruangan terasa semakin mencekam. Masih ada yang ingin kamu jelaskan? Yanto menelan ludah. Saya? Ia mencoba berbicara. Namun suaranya seperti tersangkut di tenggorokan. Bu Ratna kembali memutar bagian akhir rekaman. Kali ini terlihat dengan jelas bagaimana Yanto memasukkan amplop uang ke dalam keranjang milikku. Setelah itu ia keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Perlahan Yanto menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Saya salah. Ruangan kembali sunyi. Beberapa pegawai menggeleng tidak percaya. Mereka mengenal Yanto sebagai pegawai yang sudah bekerja hampir 20 tahun. Tidak ada yang menyangka ia tega menjebak rekan kerjanya sendiri. Bu Ratna menarik napas panjang. Kenapa? Yanto memejamkan mata. Saya iri. Jawaban itu terdengar lirih. Saya sudah bekerja puluhan tahun. Tapi ibu lebih percaya kepada dia. Sambil menunjuk ke arahku. Saya takut posisi saya tergeser. Bu Ratna memandangnya cukup lama. Kepercayaan tidak diberikan karena lama bekerja, tetapi karena kejujuran. Kalimat itu membuat seluruh pegawai menundukkan kepala. Aku sendiri masih berdiri mematung. Aku tidak marah. Aku hanya merasa sedih. Begitu mudahnya seseorang menghancurkan hidup orang lain hanya karena rasa iri. Bu Ratna akhirnya memanggil bagian keamanan. Yanto diminta menyelesaikan seluruh urusan administrasi. Beliau tidak memperpanjang masalah itu. Namun sejak hari itu, Yanto tidak lagi bekerja di toko Sinar Makmur. Sebelum pergi, ia menghampiriku. Matanya merah. Saya minta maaf. Aku menatapnya beberapa saat. Luka karena fitnah lebih sulit sembuh daripada luka karena kata-kata. Yanto menundukkan kepala. Aku tahu. Aku menyesal. Ia pergi dengan langkah pelan. Aku hanya mampu memandang punggungnya hingga menghilang. Sore itu Bu Ratna memanggilku kembali ke ruangannya. Beliau menuangkan 2 cangkir teh hangat. Duduk di hadapanku. Beberapa saat kami hanya diam. Kemudian beliau tersenyum. Aku tidak salah memilih orang. Air mataku kembali menggenang. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Beliau menggeleng. Bukan percaya. Aku melihat. Beliau menunjuk ke arah kepalanya. Kejujuran tidak bisa disembunyikan. Lambat atau cepat pasti terlihat. Aku mengangguk perlahan. Kalimat itu seperti menghapus semua luka yang selama ini kusimpan. Bu Ratna lalu membuka sebuah laci. Beliau mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Map itu diletakkan tepat di depanku. Buka. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar proposal usaha. Aku tidak mengerti. Bu, saya belum paham. Beliau tersenyum. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kamu tidak mungkin selamanya bekerja kepadaku. Aku semakin bingung. Beliau melanjutkan. Kamu punya semangat. Kamu jujur. Kamu tidak mudah menyerah. Orang seperti itu seharusnya memiliki usaha sendiri. Aku membelalakan mata. Saya? Beliau mengangguk. Ya. Tapi saya tidak punya modal. Beliau tersenyum hangat. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Beliau mendorong map itu sedikit lebih dekat.
Di dalamnya ada rencana usaha distribusi sembako. Aku akan menjadi pemasok pertamamu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, saya tidak mungkin mampu. Beliau menggeleng pelan. Dulu aku juga pernah berpikir seperti itu. Tapi seseorang pernah memberiku kesempatan. Hari ini, giliran aku memberi kesempatan kepada orang lain. Air mataku menetes tanpa mampu kutahan. Beliau mengambil sebuah amplop lain. 500 juta rupiah. Aku langsung terkejut. Bu, itu terlalu besar. Beliau tersenyum. Anggap saja pinjaman. Tidak ada bunga. Kembalikan ketika usahamu sudah benar-benar berdiri. Tanganku gemetar hebat. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Apalagi mempercayakannya kepadaku. Aku berdiri, lalu membungkukkan badan dengan penuh hormat. Saya berjanji. Saya tidak akan mengecewakan ibu. Beberapa bulan pertama menjadi masa yang sangat berat. Aku menyewa sebuah ruko kecil. Membeli rak bekas. Menggunakan meja kayu sederhana sebagai tempat administrasi. Aku sendiri yang menerima pesanan. Aku sendiri yang mengangkat karung beras. Aku sendiri yang mengantar barang. Anak sulungku membantu sepulang sekolah. Ia mencatat pesanan pelanggan. Sementara adiknya membantu menyusun kardus-kardus kecil. Keuntungan yang kami dapat tidak besar. Namun perlahan usaha itu mulai dikenal. Aku selalu mengingat satu pesan Bu Ratna. Untung kecil tidak masalah. Yang penting pelanggan percaya. Aku memegang prinsip itu. Tidak pernah mengurangi timbangan. Tidak pernah mencampur barang berkualitas buruk. Tidak pernah menunda pembayaran kepada pemasok. Sedikit demi sedikit pelanggan bertambah. Warung-warung kecil mulai memesan barang kepadaku. Lalu rumah makan. Kemudian koperasi. Dalam waktu 2 tahun, aku berhasil membuka gudang yang lebih besar. 5 tahun kemudian, aku memiliki beberapa kendaraan pengangkut sendiri. 10 tahun berlalu. Usahaku berkembang menjadi perusahaan distribusi yang melayani beberapa kota. Aku mempekerjakan puluhan orang. Banyak di antara mereka adalah janda, buruh harian, dan orang-orang yang dulu kesulitan mencari pekerjaan. Aku tidak pernah lupa bagaimana rasanya ditolak. Karena itu, aku selalu memberi kesempatan lebih dulu sebelum menilai seseorang. Bu Ratna masih sering datang. Beliau selalu tersenyum melihat perkembangan usahaku. Suatu sore beliau berkata, "Aku bangga." Aku menggenggam tangan beliau. "Semua ini karena ibu." Beliau menggeleng. "Tidak. Semua ini karena kamu tidak menyerah." Suatu pagi, ketika aku sedang memeriksa laporan perusahaan, sekretarisku masuk tergesa-gesa. "Bu." "Iya." "Ada berita dari kampung." Aku menghentikan pekerjaanku. "Ada apa?" "Rumah lama ibu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Kenapa?" "Beserta beberapa bidang tanah di sekitarnya akan dilelang." Aku terdiam. Sekretaris melanjutkan. Katanya ada perusahaan besar yang ingin membangun kawasan villa mewah. Aku memandang keluar jendela. Sudah belasan tahun aku tidak kembali ke kampung. Namun tidak ada satu hari pun aku melupakan rumah kecil tempat aku membangun kehidupan bersama almarhum suamiku. Pohon mangga, halaman sempit, dan makam suamiku. Semuanya masih hidup di dalam ingatanku. Aku perlahan menutup map laporan. Lalu berdiri. "Siapkan mobil." Sekretarisku mengangguk. "Ibu mau kemana?" Aku menatap jauh keluar jendela. Dengan suara tenang aku berkata, "Aku akan pulang." Tanpa kusadari, senyum tipis mulai terukir di wajahku. Bukan karena ingin menunjukkan kekayaan. Bukan pula karena ingin membalas hinaan. Melainkan karena akhirnya tiba saatnya memenuhi janji yang pernah kuucapkan bertahun-tahun lalu di bawah pohon mangga. Aku akan kembali. Bukan sebagai perempuan yang dikasihani. Belasan tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan kampung itu. Mobil yang kutumpangi melaju perlahan memasuki jalan desa yang dulu setiap hari kulewati bersama almarhum suamiku. Namun kini semuanya telah banyak berubah. Jalan tanah yang dahulu becek ketika hujan kini telah diaspal. Beberapa rumah bambu berganti menjadi bangunan permanen. Warung-warung kecil mulai bermunculan di sepanjang jalan. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Perasaan di dalam dadaku. Semakin dekat ke kampung, semakin banyak kenangan yang kembali bermunculan. Aku teringat langkah kecil anak-anakku saat berjalan menuju sekolah. Aku teringat suara tawa suamiku ketika memetik mangga di halaman rumah.
Aku juga teringat malam ketika seluruh kampung membicarakan tahlilan yang hanya menyajikan air putih. Luka itu memang telah sembuh, tetapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Aku sengaja tidak membawa rombongan besar. Tidak ada mobil mewah beriringan. Tidak ada pengawal. Aku hanya ditemani sekretaris dan sopir. Bahkan aku memilih mengenakan pakaian yang sederhana. Blus putih polos, kerudung abu-abu, sandal datar. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun. Sesampainya di dekat balai desa, suasana terlihat ramai. Spanduk besar terbentang di depan gedung. Di sana tertulis bahwa hari itu akan dilaksanakan lelang beberapa bidang tanah untuk proyek pembangunan kawasan villa. Puluhan warga berkumpul. Beberapa investor dari luar kota juga mulai berdatangan. Aku turun dari mobil. Tidak seorang pun mengenaliku. Wajahku memang telah berubah dimakan usia. Ditambah lagi sudah bertahun-tahun aku tidak pernah pulang. Aku berjalan perlahan menuju lokasi. Di tengah keramaian, seseorang tiba-tiba memanggil namaku. Rina. Aku menoleh. Ternyata kakakku. Rambutnya kini telah memutih. Wajahnya tampak lebih tua. Ia memandangku beberapa detik. Seolah tidak yakin. Benarkah ini kamu? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Ia langsung menghampiriku. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu akhirnya pulang. Aku mengangguk pelan. Belum sempat kami berbicara lebih jauh, seseorang keluar dari belakangnya. Kakak iparku. Usianya juga sudah jauh bertambah. Namun sorot matanya masih sama seperti dahulu. Ia memandangku dari atas sampai bawah. Loh, kamu? Aku mengangguk sopan. Assalamualaikum. Ia menjawab sekadarnya. Lama sekali tidak pulang. Iya. Katanya merantau. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Ia melirik pakaianku yang sederhana. Lalu sekarang tinggal di mana? Di kota. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis. Tidak mudah ya hidup di kota. Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin membuka pembicaraan tentang masa lalu. Namun ternyata beliau masih melanjutkan. Datang ke sini buat apa? Aku dengar hari ini ada lelang. Iya. Mau lihat-lihat saja. Aku menjawab singkat. Ia tertawa kecil. Bagus. Siapa tahu nanti bisa nostalgia. Beberapa warga yang berdiri di dekat kami ikut menoleh. Mereka tentu tidak mengenaliku. Salah seorang bertanya kepada kakak iparku. Siapa? Adik suamiku. Oh. Yang dulu? Iya. Yang rumahnya dijual? Iya. Mereka mengangguk pelan. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa perempuan sederhana yang sedang berdiri di hadapan mereka kini telah memiliki perusahaan yang nilainya jauh melampaui harga seluruh tanah di desa itu. Aku memilih berjalan menuju sisi lain halaman. Dari kejauhan aku melihat seseorang yang sangat kukenal. Kiai Hasan. Usianya kini jauh lebih tua. Langkahnya tidak lagi tegap. Beliau berjalan menggunakan tongkat. Aku segera menghampiri. Beliau memperhatikanku cukup lama. Kemudian senyumnya perlahan mengembang. Alhamdulillah. Kamu kembali. Aku langsung mencium tangan beliau. Terima kasih atas doa Kiai selama ini. Beliau menepuk pelan punggung tanganku. Aku sudah tahu. Aku terkejut. Tahu apa? Kalau Allah mengangkat derajatmu. Aku tersenyum. Beliau melanjutkan. Aku tidak pernah ragu. Karena sejak dulu yang kulihat bukan kemiskinanmu, tetapi kesabaranmu. Air mataku hampir jatuh. Kalimat itu terasa jauh lebih berharga daripada semua penghargaan yang pernah kuterima selama membangun usaha. Tak lama kemudian suara pengeras terdengar. Panitia meminta seluruh peserta memasuki aula balai desa. Aku ikut masuk. Panitia membagikan nomor peserta kepada setiap calon penawar. Sekretarisku diam-diam telah mengurus semua persyaratan beberapa hari sebelumnya. Nomorku pun sudah tersedia. Aku duduk di barisan belakang. Tidak ada yang memperhatikanku. Di depan ruangan, para investor mulai saling berbincang. Mereka mengenakan jas mahal. Beberapa membawa tim konsultan. Aku hanya duduk tenang sambil memegang map tipis. Lelang dimulai. Satu demi satu bidang tanah berhasil terjual. Harga terus naik. Suasana semakin ramai. Hingga akhirnya panitia menyebut lokasi yang paling kutunggu. Bidang tanah berikutnya meliputi bekas rumah keluarga almarhum Pak Hadi. Jantungku berdegup lebih cepat. Itulah rumahku.
Rumah tempat seluruh kenangan hidupku bermula. Panitia melanjutkan. Beserta beberapa bidang lahan di sekitarnya. Luas keseluruhan. Beliau menyebutkan angka yang cukup besar. Kemudian harga pembukaan diumumkan. Seorang investor langsung mengangkat papan. Harga pembukaan kami setujui. Investor lain ikut menaikkan penawaran. Harga terus bergerak. 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Ruangan mulai riuh. Beberapa warga bertepuk tangan setiap kali harga bertambah. Aku tetap diam. Sekretarisku menoleh kepadaku. Ibu. Belum. Aku menjawab pelan. Penawaran kembali naik. 25 miliar, 30 miliar, 35 miliar. Investor mulai saling menatap. Sebagian mulai berhenti. Kini hanya tersisa 2 perusahaan besar yang masih bersaing. Harga mencapai 40 miliar rupiah. Suasana aula menjadi semakin tegang. Panitia bertanya, apakah masih ada penawaran lain? Tidak ada yang menjawab. Beliau mulai menghitung. 1, 2. Aku masih duduk tenang. 3. Saat palu hampir diketukan, aku perlahan berdiri dari kursiku. Seluruh ruangan spontan menoleh ke arah belakang. Aku mengangkat papan peserta dengan tenang. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara kipas angin di langit-langit aula terdengar begitu jelas. Dengan nada yang datar namun tegas aku mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh isi ruangan membeku. 50 miliar rupiah. Dalam sekejap, semua mata tertuju kepadaku. Kakakku berdiri dari kursinya dengan wajah pucat. Kakak iparku membelalakan mata hingga nyaris tidak berkedip. Sementara para investor saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan penawaran yang baru saja mereka dengar. Suasana aula berubah menjadi hening. Tidak ada lagi suara bisik-bisik. Tidak ada lagi suara kursi yang bergeser. Semua orang memandang ke arahku. Panitia bahkan terlihat ragu. Beliau melepas kacamatanya, lalu kembali melihat daftar peserta. Maaf. Tolong ulangi penawarannya. Aku berdiri dengan tenang. 50 miliar rupiah. Ruangan kembali membisu. Seorang investor yang sejak tadi memimpin penawaran menoleh ke arahku. Ia mengernyitkan dahi. Mungkin ia mengira aku salah mengucapkan angka. Atau mungkin ia mengira aku hanya sedang bercanda. Panitia menatapku beberapa saat. 50 miliar. Aku mengangguk mantap. Benar. Di barisan depan, kakakku masih berdiri. Tangannya gemetar. Matanya tidak pernah lepas dariku. Sementara kakak iparku mulai terlihat gelisah. Ia berulang kali memandang wajahku, lalu memandang pakaian sederhanaku. Mungkin di dalam pikirannya muncul pertanyaan yang sama. Dari mana perempuan yang dulu meminta pinjaman 10 juta bisa menawar tanah senilai 50 miliar? Panitia akhirnya berkata dengan hati-hati. Sesuai peraturan. Kami harus memastikan kesiapan dana peserta. Aku mengangguk. Tentu. Aku menoleh kepada sekretarisku. Beliau segera berdiri. Dengan tenang ia menyerahkan sebuah map hitam kepada panitia. Di dalamnya terdapat surat jaminan bank, bukti dana, dan seluruh dokumen perusahaan. Panitia membuka satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin berubah. Ia memanggil 2 orang petugas lain untuk melakukan pemeriksaan ulang. Seluruh ruangan menunggu dalam diam. 5 menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya ketua panitia berdiri. Beliau menarik napas panjang. Lelang dapat dilanjutkan. Dokumen peserta dinyatakan lengkap. Kalimat itu membuat aula kembali riuh. Beberapa warga saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa aku benar-benar memiliki dana sebesar itu. Investor yang tadi bersaing hingga 40 miliar terlihat tersenyum tipis. Ia mengangkat kedua tangannya. Kami mengundurkan diri. Investor lain ikut berdiri. Kami juga. Tidak ada lagi yang berani menaikkan penawaran. Panitia mengangkat palu kayu. Dengan ini, bidang tanah beserta seluruh lahan dinyatakan dimenangkan oleh peserta nomor 21. Tok. Suara palu itu menggema ke seluruh ruangan. Pada saat itulah, rumah kecil yang dahulu terpaksa kujual. Tanah tempat suamiku menanam pohon mangga. Serta seluruh lahan di sekitarnya. Resmi kembali menjadi milikku. Aku menutup mata sejenak. Air mataku perlahan mengalir. Bukan karena bangga. Tetapi karena akhirnya aku berhasil memenuhi janji yang pernah kuucapkan bertahun-tahun lalu di bawah pohon mangga. Aku kembali. Bukan sebagai perempuan yang dikasihani.
Setelah acara selesai, warga langsung berkerumun. Mereka saling bertanya, siapa sebenarnya dia? Kok bisa? Katanya dulu miskin. Katanya rumahnya dijual. Bisikan yang dulu penuh hinaan kini berubah menjadi penuh rasa heran. Aku berjalan keluar aula. Belum jauh melangkah, seseorang memanggilku. Rina. Aku berhenti. Kakakku berdiri di hadapanku. Matanya merah. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku. Tangisnya pecah. Maafkan Mas. Aku gagal menjadi kakak. Air mataku ikut jatuh. Aku membalas pelukannya. Aku tidak pernah membenci Mas. Ia semakin terisak. Dulu, aku ingin membantumu. Tapi aku tidak punya keberanian melawan istriku. Aku hanya mengusap punggungnya perlahan. Dulu sudah berlalu. Kita tidak bisa mengubahnya. Beberapa langkah di belakangnya, kakak iparku berdiri dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat kesombongan itu benar-benar hilang. Beliau berjalan perlahan menghampiriku. Langkahnya sangat pelan. Kedua tangannya saling menggenggam. Ketika sampai di hadapanku, ia langsung menundukkan kepala. Aku? Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku diam. Beliau melanjutkan. Dulu, aku menolak meminjamkan uang 10 juta. Aku takut kamu tidak mampu mengembalikannya. Air matanya mulai jatuh. Aku bahkan menghina keadaanmu. Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setiap kali mengingat itu, aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Suasana di sekitar kami mendadak sunyi. Semua warga memperhatikan. Aku memandang wajah perempuan yang dulu membuatku pulang sambil menangis. Perempuan yang dulu berkata bahwa meminjamkan uang kepadaku sama saja membuang uang. Anehnya, aku tidak lagi merasakan marah. Waktu telah mengikis semua luka itu. Aku tersenyum pelan. Dulu, aku memang datang meminta pinjaman. Tapi hari ini aku datang bukan untuk menagih penyesalan siapapun. Beliau menangis semakin keras. Aku melanjutkan. Kalau waktu itu ibu meminjamkan uang, mungkin aku tidak akan pernah belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Beliau mengangkat wajah. Tatapannya penuh rasa tidak percaya. Aku sudah memaafkan. Kalimat itu membuatnya terduduk lemas. Tangisnya pecah tanpa mampu ditahan. Sore harinya aku berjalan menuju bekas rumahku. Pohon mangga itu ternyata masih berdiri. Batangnya kini jauh lebih besar. Aku menyentuh kulit batangnya dengan perlahan. Semua kenangan kembali memenuhi pikiranku. Suamiku, anak-anak yang masih kecil, malam tahlilan dengan air putih, tangisan saat meninggalkan rumah. Semuanya terasa begitu dekat. Di belakangku, Kiai Hasan datang dengan langkah pelan. Beliau tersenyum. Janji itu akhirnya kamu tepati. Aku mengangguk. Semua karena doa Kiai. Beliau menggeleng. Bukan. Semua karena Allah melihat kesabaranmu. Kami berdiri beberapa saat dalam keheningan. Angin sore berembus pelan. Daun-daun mangga bergoyang perlahan. Aku memandang rumah yang kini kembali menjadi milikku. Namun ada satu keputusan yang sudah lama kupikirkan. Aku tidak ingin rumah ini menjadi lambang kemenangan. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang menghadirkan harapan. Beberapa minggu kemudian, pembangunan dimulai. Rumah lama itu tidak dirobohkan. Aku merenovasinya tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Di sampingnya dibangun sebuah balai sederhana, tempat warga berkumpul, tempat anak-anak belajar mengaji, tempat para janda dan perempuan kurang mampu mengikuti pelatihan usaha tanpa dipungut biaya. Aku juga membuat sebuah dana sosial. Setiap ada warga yang meninggal dunia, seluruh kebutuhan pemakaman dan tahlilan sederhana akan ditanggung sepenuhnya. Tidak seorang pun lagi harus berutang hanya untuk menjaga gengsi. Tidak seorang pun lagi harus dipermalukan karena hanya mampu menyediakan air putih. Pada peresmian balai itu, hampir seluruh warga kampung hadir. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi cibiran. Yang terdengar hanyalah ucapan syukur. Di sudut halaman, kakak dan kakak iparku ikut membantu membagikan air minum kepada para tamu. Aku memandang mereka sejenak, lalu tersenyum. Hidup memang tidak selalu memberikan keadilan dengan cara yang cepat. Tetapi waktu selalu memperlihatkan siapa yang memilih menyerah, dan siapa yang memilih terus melangkah. Aku mengangkat wajah menatap langit sore. Di dalam hati, aku berbisik pelan. Mas, aku sudah pulang.
rumah kita kembali. Dan aku berhasil menjaga kehormatan keluarga kita. Angin kembali berembus lembut, seolah membawa salam yang telah lama kutunggu.